yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur,
Sebab besar kasih setia Tuhan bagi kita semua di tempat ini, amin. Kita merasakan kasih dan kemurahan Tuhan di tempat ini, amin. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama pagi hari ini kita bernyanyi dan kita menyanyi bagi Allah kita. Haleluya. Katakan. Tiada terukur besar kasih setia. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Mari katakan. Jauh tinggi membatasi langit, dalamnya tak dapat bersama-sama lagi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Sungguh tiada terukur
mustahil untuk menolong kami baik dengan banyak orang sedikit orang. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku setiap detik, setiap waktu. Tuhan selamatkan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang pulih setiap detik, setiap waktu. Terima kasih. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih, Yesus. Namanya ajaib dan manis. Kau Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkan kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Hanya Kau saja yang sanggup Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari bersama-sama dari hati kita katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Kami berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kemuliaan bagi Allah kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang
di bumi ini, di dunia ini. Ya Tuhan, mampukan kami untuk terus menyembah dari hati kami yang paling dalam. Kami rindu untuk terus memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah ini ya Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan menyukakan hati Tuhan. Kami tahu ketika Tuhan disukakan, Allah hadir, Allah menjamah kami, Allah memberkati kami. Kami bersyukur ke hadapan Allah. Ya Tuhan, kami serahkan kebenaran pemberitaan kebenaran firman Allah dari awal hingga selesainya. Roh Kudus memperkuat, memperjelas, mempertajam atas kami semua. Dan kami siap menjadi pelaku firman Allah. Kami tolak kuasa gelap roh iblis setan yang menghalangi kami mengerti tentang firman Tuhan, menghalangi kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa berdaulat di tempat ini, mengurapi kami, memberkati kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya bisa diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan, Saudara, di bulan lalu kita banyak mendengar firman Allah yang berkata terimalah Roh Kudus. Tuhan menghadirkan dirinya, Tuhan menjumpakan dirinya kepada murid-murid yang dikasih Tuhan, orang-orang yang sangat disayangi oleh Tuhan. Dan kemudian saudara, Tuhan walaupun tempat itu terkunci rapat saudara, atas kuasa ilahi Dia hadir di tengah-tengah muridnya. Saudara, walaupun keadaan kondisi kita tidak baik, saudara, kalau Tuhan Allah mau menyatakan dirinya, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Dan kemudian Tuhan berkata demikian, terimalah Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, dan firman Allah, pengajaran di gereja ini di bulan lalu banyak bicara, banyak mengajak supaya kita menerima Roh Kudus, supaya kita menerima Roh Allah yang kuat itu. Karena saudara, kehidupan kita selanjutnya tidak semakin mudah. Dan Allah kita Allah yang Maha Tahu. Dia omniscient, Dia Allah yang Maha Tahu. Dan apa yang akan terjadi di kehidupan kita selanjutnya, Tuhan sangat tahu. Tanpa kehadiran Roh Kudus, saudara, kita bisa jadi gagal, kita tidak bisa memperoleh apa-apa dalam kehidupan ini, saudara, tidak bermakna dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, karena kasih-Nya, maka Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Satu tawaran dari Tuhan yang sangat menguntungkan bagi saya dan saudara. Kalau kita menerima, puji Tuhan. Kalau kita tidak menerima, Allah tidak rugi. Tetapi sebagai umat Tuhan, dan sekarang saya sebagai hamba Tuhan, saudara, mari kita terima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan sangat membantu saya dan saudara. Roh Kudus itu akan membawa kehidupan kita bermakna, berarti hidup kita akan jauh lebih baik lagi. Saudara yang kasih Tuhan, Samuel melihat dengan mata kepala sendiri ketika seseorang diurapi Roh Kudus, maka dia menjadi manusia lain. Bahasa Samuel adalah dia menjadi manusia yang berbeda. Kiranya saya dan saudara ketika menerima Roh Kudus tidak asal-asalan, tidak hanya dilihat, dirasa saja, sepertinya menerima Roh Kudus padahal tidak sampai ke dalam. Saudara yang kasih Tuhan, ketika menerima Roh Kudus ada terjadi perubahan. Manusia lama sudah tidak berlaku, tetapi ada manusia baru, kehidupan baru. Saudara, mari kita melihat dalam diri kita di ibadah ini. Apakah sifat karakter kita yang lama tetap berlaku dalam hidup kita? Yang mengetahui karakter kita adalah pribadi masing-masing. Tetapi kalau orang di sekitar kita mayoritas kemudian mendefinisikan siapa kita, saudara harus bisa introspeksi. Siapakah saya sebenarnya? Mungkin saudara penilaian pribadi sehingga salah, dan orang-orang di sekitar saudara menilai ada sesuatu yang harus diperbarui, harus dirubah. Dan ketika saudara bergereja, saudara mendengar firman Tuhan, saudara mengerti tentang kehadiran Roh Kudus, maka di sanalah seharusnya selayaknya kita mulai menikmati manusia baru. Saudara, kemudian ditangkap oleh Rasul Paulus ketika Tuhan mengatakan terimalah Roh Kudus. Paulus menerima pengurapan Allah. 3 hari 3 malam dia dibutakan, dan saat itu juga mendapatkan pengajaran dari Allah kita Yesus Kristus. Roh Kudus ada pada dia. Pengurapannya begitu hebat dalam diri Paulus, dan dia melihat sendiri perubahan dalam dirinya.
Ketika dulu, saudara, dia adalah orang yang hatinya gemuruh. Perhatikan, hatinya gemuruh. Gemuruh itu kalau melihat orang lain suka dalam kondisi yang baik, dirinya tidak senang. Cek hidup saudara. Ketika orang lain diberkati, ketika orang lain itu menerima keberhasilan, menerima satu kebaikan, apakah hati saudara itu mensyukuri? Ataukah ada nilai negatif? Kalau ada nilai negatif, ada kecemburuan saudara, hati saudara sedang gemuruh, seperti yang dimiliki oleh Saul atau Saulus ini. Hatinya gemuruh ketika anak-anak Tuhan, ketika Stefanus, ketika banyak anak-anak murid Tuhan, saudara, mereka diberkati, mereka bersukacita, mereka ada damai sejahtera, hatinya gemuruh, sehingga timbullah niat baik dari hati yang gemuruh. Saudara, kemudian pikirannya merancang hal yang buruk, maka di sana dia muncul satu putusan, harus dibinasakan. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Kristen ketika itu ada satu pemikiran dari Saul atau Saulus ini, mereka harus dibinasakan. Hatinya gemuruh. Sekali lagi saudara, di dalam ibadah ini cek di dalam kehidupan pribadi masing-masing, apakah gemuruh ketika keluarga yang lain diberkati Tuhan? Ketika orang lain menerima keberhasilan, saya berdoa, saya berharap saudara tidak sedang gemuruh. Katakan kepada diri sendiri, tidak usah berkata kepada orang lain. Saudara, hatiku ayat tidak gemuruh. Saudara kasih Tuhan, bahwa Saul melihat kemudian menjadi Paulus. Saudara, hatinya yang suka gemuruh tadi berubah menjadi manusia lain, menjadi manusia baru. Dia mengasihi, dia punya usaha, saudara, dia jual beli kemah atau tenda, sekarang ini real estate, pengusaha yang hebat, maka dia pakai itu untuk memberikan kepada orang lain. Saudara, hatinya berubah. Ketika melihat orang yang sedang susah, saudara, dia ambil hartanya yang dia miliki, dia berikan kepada orang lain, dia memuridkan orang lain. Di sana ada Titus, Erastus, Timotius dan sebagainya, dimuridkan. Sehingga saudara, dia sangat tahu, dia sangat pengalaman. Ketika Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus, dia tangkap itu dengan baik. Dan dalam kehidupan pribadinya berubah, sangat berubah. Dan itu yang dimaksud adalah manusia rohani. Sama-sama katakan manusia rohani. Manusia rohani saudara, harus terjadi perubahan. Maka dia berani menasihatkan kepada Timotius berkata demikian. 2 Timotius 1 ayat 7. Ini ditujukan kepada Timotius. Siapakah Timotius? Seorang yang murid Paulus yang paling muda, sangat muda. Bapaknya Yunani, mamanya Yahudi. Saudara, dari kondisi seperti itu, karena dua bangsa ini eksistensinya sangat tinggi, mereka saling berlomba. Dia sangat, maksud saya orang Yunani itu sangat nasionalismenya tinggi. Saya bangga menjadi orang Yunani. Sebaliknya orang Yahudi, saya sangat bangga menjadi orang Yahudi. Kalau Yunani, saya bangga karena pengetahuan, filsafat dan sebagainya. Yunani menguasai. Yahudi sangat bangga karena tingkat religius itu sangat tinggi. Saudara, dua-duanya memiliki kekuatan yang hebat. Saudara, dan Timotius adalah lahir dari dua bangsa ini. Tetapi yang terjadi, ke Yunani ditolak, ke Yahudi ditolak. Itu yang terjadi, membuat sifatnya, karakternya menjadi inferior. Saudara, dia menjadi pemalu. Mau mengatakan aku Yahudi malu, mau mengatakan ya Yunani malu. Saudara kasih Tuhan, ini terjadi ketika saya membayangkan Timotius. Saya membayangkan anak-anak saya. Saya orang Jawa, istri saya orang sini, saya di sini. Ya, tetapi saya bersyukur anak-anak saya tidak seperti Timotius. Dia pemalu. Saudara kasih Tuhan, si Jonathan maupun Johan yang sekarang ini ada bersama-sama, dia tahu kamu suku apa? Ya. Kalau ditanya suku, jawabnya suku apa ya? Saya tidak pernah tahu. Suku Indonesia, nah, suku juga. Jadi, tapi kalau si Jonathan dulu di Tunas Kasih, ini ada temannya juga. Ya. Siapa di sini yang bukan orang Cina? Ini bahasa Mandarin, pelajaran Mandarin. Siapa yang bukan orang Cina? Dia angkat tangan. Saya tadi angkat tangan. Kenapa? Angkat tangan. Supaya kalau nilai saya jelek, maklum gurunya. Ya, itu hikmat. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Ini sekarang Timotius. Timotius ini menjadi pemalu.
dan kemudian dihadapkan kepada penganiayaan besar. Dia dibawa oleh Rasul Paulus ke Tesalonika, terjadi penganiayaan yang besar sekali. Paulus maju ke depan, saudara, Timotius mundur sedikit, dan dia dibalik Paulus. Dalam pelayanannya dia menjadi pemalu dan menjadi penakut. Itu Timotius. Dia dibawa ke Korintus. Di Korintus, saudara, ada keluarga-keluarga yang berantakan, anak menikahi mamanya. Terjadi seperti itu, moralitas yang sangat jelek, saudara, dan dibawa oleh Paulus. Dia menjadi takut. Ada penganiayaan besar. Kemudian dia ditugaskan oleh Paulus untuk pergi ke Korintus, ke Galatia, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu nasihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Nasihatnya ini ditujukan kepada Timotius sekarang. Sama-sama katakan sekarang. Ditujukan kepada saudara semua, kepada saya juga. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ketika dikatakan demikian, Timotius terhenyak. Dan ini teguran yang sangat keras. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Timotius mencerna apa yang dimaksud kekuatan, apa yang dimaksud dengan menambah, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ketika ayat ini selesai disampaikan, mungkin Timotius bertanya kepada gurunya, apa yang dimaksud? Saudara kasih Tuhan, dan kita bisa memahami ini. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Terimalah Roh Kudus, kata Tuhan. Dan ketika kita menerima Roh Kudus, saudara, maka di sana tidak ada roh kita. Sebelum saya lanjutkan, dalam diri manusia ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita, saudara, tidak mengalami ketakutan karena sumbernya Roh Kudus itu menaungi roh kita. Dalam diri seseorang percaya, saudara, Roh Kudus itu tidak memberikan roh ketakutan. Maka di Alkitab ditulis roh kecil. Roh ketakutan bukan diberikan kepada kita. Roh kita tidak dinaungi atau dikuasai, didominasi oleh ketakutan. Tidak demikian. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Timotius mendengar hal itu, maka terjadilah satu gerakan di dalam rohnya, bahwa rohnya kemudian membara, rohnya menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, masuk di hatinya. Dan ketika dia mengalami demikian, timbullah kekuatan baru, dorongan dari Roh Kudus kepada rohnya, saudara, menggairahkan, memberikan, membangkitkan, saudara, kekuatan di dalam rohnya. Sehingga ketika dia diberi tugas ke Korintus, ke Galatia, dan lain sebagainya, dia penuh dengan keberanian. Rohnya dikuasai, didominasi oleh roh keberanian. Sama-sama katakan roh keberanian. Dengan roh keberanian itu maksudnya adalah menghadapi saat ini, menghadapi ke depan, dia berani. Dari sifat malu, dari sifat yang kemudian menjadi penakut, saudara, menjadi berani untuk menatap ke depan. Dan Timotius adalah anak muda yang sangat disayang oleh Paulus. Dia diurapi, diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah menerima Roh Kudus, maka dia berani. Sangat membahayakan dalam diri orang percaya kalau ada roh ketakutan. Sangat membahayakan. Karena apa? Tidak berani maju ke depan. Takut terlebih dahulu. Tidak berani untuk melangkah ke depan. Roh ketakutan harus disingkirkan dalam diri orang percaya, sehingga dia berani berkata-kata tentang Yesus Kristus. Dia berani berkata-kata untuk kebenaran, berani untuk berbuat baik. Itu roh keberanian. Jadi yang pertama dalam diri kita, saudara, di bulan ini mari kita terus membahas tentang roh keberanian, bukan roh ketakutan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi menggairahkan untuk kita berani maju ke depan. Saudara ingat cerita tentang 10 pengintai, 12 pengintai, 10 pengintai pengecut. Dia tidak berani. Semua pengecut itu adalah penakut.
Ya, saudara pernah ketemu dengan orang-orang pengecut? Kelihatannya tetapi kemudian mundur. Dia seolah memberikan semangat berlalu, tapi ketika hari hanya dia mundur, itu pengecut. Tidak berani bertindak. 10 pengintai ini pengecut penakut. Dia berkata-kata kepada dirinya, saya ini belalang, kita ini belalang. Orang penakut, seorang pengecut menilai dirinya itu tidak baik. Tidak seharusnya seorang anak Tuhan menilai dirinya belalang, tidak berguna, tidak punya apa-apa, tidak mampu, dan sebagainya. 10 pengintai ini berkata, tidak bisa, karena mereka raksasa. Kita nanti kalah. Ini pengecut, jiwa pengecut. Sama-sama katakan, hilangkan jiwa pengecut. 2, 3. Hilangkan jiwa pengecut. Tetapi berani. Rupanya 10 pengintai ini. Dan ini sesuatu yang baik, tidak baik. Ketika menilai dirinya, anak-anak Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, jangan menilai negatif terhadap diri sendiri. Kasih tahu kami, jangan menilai negatif pada diri sendiri. Ya, tidak baik, tidak mampu, belalang, ya, tidak punya apa-apa, dan sebagainya. Ini kalah sebelum bertanding. Sudah kalah duluan. Seorang yang penakut, seorang yang pengecut, itu kalah sebelum bertanding. 10 pengintai kalah terlebih dahulu, tapi 2, Yosua dan Kaleb, faktanya bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu jiwa pemberani, rohnya ada roh keberanian. Harusnya ini dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Saudara, kita melihat contoh yang lain. Kita akan baca dalam Hakim-Hakim. Buka kitab saudara dalam Hakim-Hakim 7 ayat pertama sampai ke 7. Hakim-Hakim 7 ayat pertama sampai ke 7. Saya baca demikian. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, nama lain dari Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Maksudnya ini adalah pasukannya. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, perkemahan orang Midian. Ini harus dikalahkan. Di depan ada orang Midian yang dibantu oleh orang Amalek. Ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Jadi Gideon dan pasukannya ada di gunung. Saudara, Midian, orang bangsa Midian dan Amalek ada di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Ini pasukan Gideonnya banyak sekali. Berkata demikian, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Kadang anak-anak Tuhan juga demikian. Sudah dibantu Tuhan, tetapi seringnya berkata, ini karena aku mampu, bukan karena Tuhan. Jadi ada kesombongan. Tuhan tidak mau demikian. Cerita selanjutnya, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, siap, kalau boleh saya dengan konteks hari ini, siapa yang takut dan pengecut, biarlah ia pulang. Ada firman Tuhan dari sekian banyak saudara, yang takut, yang pengecut pulang, kata Tuhan. Enyah dari pegunungan Gilead. Saudara, berapa yang pulang? Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Jadi semua 32.000 orang. Ketika mendengar 32.000 orang ini yang takut pulang saja, maka yang pulang berapa? 22.000, lebih dari separuh. Padahal bangsa yang di lembah itu, Midian dan Amalek, begitu besar. Saudara yang kasih Tuhan, ayo pulang, yang takut pulang, kata Tuhan. Saudara bisa membayangkan ketika mendengar seperti itu, pulang daripada nanti mati konyol. Maka 22.000 orang pulang. Saudara, tidak ada keberanian. Membahayakan kalau dalam diri seseorang anak Tuhan tidak ada roh keberanian. Kita berdoa di hari-hari ini, di bulan ini dan seterusnya. Saudara berdoa roh keberanian, bukan roh takutan, ada dalam diri kita menghadapi tantangan,
menghadapi apa yang terjadi, masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, mencari pekerjaan, saudara dalam kesehatan, sedang sakit dan sebagainya, saudara ada roh keberanian. Tapi kalau ada ketakutan, seseorang yang sakit dan mengalami ketakutan, maka akan semakin sakit. Benar? Saudara, ini secara psikologis demikian. Orang yang menghadapi tantangan itu dan kemudian kalah terlebih dahulu, dihitung-hitung, saudara, kalah kita sudah. Perhatikan dengan baik. Mari kita akan baca di dalam 1 Samuel 14 ayat ke-6. Saudara, ini ada cerita yang lain, tetapi ada satu pernyataan kalimat yang sangat luar biasa. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Bagi Tuhan, ribuan orang dengan segelintir orang sama saja. Kalau Tuhan mau berniat untuk menolong, tidak ada yang suka. Apa yang terjadi, saudara, dengan cerita di Hakim-Hakim tadi? Ketika 22 orang ini meninggalkan, tinggal 10.000. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak, saudara. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak, suruhlah mereka turun minum. Saudara, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Di sana ada tempat untuk minum, mungkin perigi atau sumur-sumur begitu, saudara, atau tempat yang kubangan air yang sedih, dan berfirmanlah, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan padanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga seorang yang berlutut untuk minum. Jadi dari 22.000 itu, kalau mereka minumnya kemudian menjulurkan kepalanya, mulutnya langsung masuk ke kubangan itu, saudara, itu dikumpulkan. Tetapi yang berlutut kemudian mencedok dan meminumnya dengan tangan ke arah mulutnya, dikumpulkan juga di tempat yang berbeda. Ada yang ke-6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi orang yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, tadi ada firman Allah, bagi Tuhan tidak ada yang suka, tidak ada yang sulit kalau mau menolong. Banyak orang atau sedikit orang. Rupanya dari 32.000 orang disaring 22.000 orang, pulang tinggal 10.000. Kemudian disaring lagi tinggal 300. Bagi Tuhan bukan masalah jumlah, bukan masalah kuantitas. Bagi Tuhan sangat mudah kalau menyatakan mujizat. Saudara, tadi dimulai yang takut pulang, yang takut mundur, maka kemudian pulang banyak orang. Sekarang ini, saudara, kiranya roh keberanian ada pada saudara, menatap ke depan, saudara terus berani melakukan, mempermuliakan nama Tuhan, terus berani untuk menyerukan, memberitakan siapakah Yesus Kristus, diberikan kepada orang lain. Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Saudara berbagi pengalaman, dan pengalaman hidup saudara ceritakan ke orang lain, maka tidak mungkin saudara akan ditolak. Dan itu karena pertolongan Tuhan, maka saudara menerima berkat, dan itu kesaksian yang hidup. Ada keberanian untuk menyatakan demikian.
sehingga nama Tuhan ditinggikan. Ada keberanian saudara untuk melakukan hal yang baik kepada orang lain. Ada keberanian saudara untuk membuat visi jadi lebih tergenapi dalam hidup saudara. Berani untuk melakukan, bukan roh ketakutan, tetapi berani untuk melangkah. Tapi yang kedua tadi dikatakan Tuhan berikan bukan roh ketakutan, tapi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua, yang pertama tadi saya sampaikan, saudara milikilah roh keberanian. Yang kedua, yaitu milikilah roh ketertiban, roh kedisiplinan. Sama-sama katakan ketertiban, 2-3. Tema di bulan ini adalah Tuhan memberikan roh keberanian dan ketertiban atau disiplin. Terjemahan yang lain, saudara, ketertiban itu diterjemahkan penguasaan diri. Ada yang menerjemahkan disiplin. Jadi orang yang tertib adalah orang yang disiplin. Saudara yang Tuhan, mengapa Tuhan berkata kepada 10.000 orang tadi, ayo minum? Dan ketika itu dilihat, saudara yang Tuhan, mereka melihat bagaimana tingkat penguasaan diri mereka, bagaimana mereka waspada terhadap situasi perang dan sebagainya. Dan rupanya ada banyak ribuan orang. 10.000 berarti sekitar 1.700 orang. Mereka seperti caranya minum anjing, ya. Alkitab mengatakan demikian, menjulurkan dan kemudian dengan lidahnya ada air di situ, dia masukkan mulutnya ke kubangan itu dan dia sedot air sebanyak-banyaknya. Itu tidak berkenan. Dan rupanya yang dilihat oleh Tuhan adalah orang yang tertib, dia waspada, dia menguasai diri, dan bukan seperti binatang langsung kemudian dengan nafsunya, karena haus semua haus, lapar mungkin semua juga lapar. Tetapi apa yang diperhatikan, saudara, ada yang berlutut kemudian mencedok dan melihat, matanya bisa melihat sekelilingnya. Kalau musuhnya datang bisa mengatasinya dengan baik. Saudara bisa bayangkan ketika mereka berlutut dan ketika mukanya ada di permukaan air, apakah yang dilihat? Apakah musuh-musuhnya bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Tetapi rupanya orang yang dengan ketertiban yang tinggi, dia memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Memang saya haus, tetapi dia bisa menguasai diri. Dia ambil dengan satu genggaman, dia masukkan ke mulutnya. Darah yang kasih Tuhan, itu ada nilai ketertiban. Roh Tuhan, kalau Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus, maka hidup kita menjadi berani. Ada kekuatan, ada keberanian untuk melangkah ke depan, ada keberanian untuk terus melakukan kebenaran firman Allah. Ketika saudara mendengar firman Allah, berkatilah dia. Saudara mempunyai harta dan berikan perhatian, maka itu dikerjakan dengan baik, berani. Saudara, ketika saudara menerima firman Allah, ampuni dia. Saudara berani untuk mengampuni dia. Saya sedang beberapa waktu yang lalu bertemu dengan orang yang tidak bisa mengampuni, ya, tidak bisa mengampuni seseorang, dan itu hamba Tuhan juga, pendeta juga, belum bisa mengampuni satu sama lain. Tapi ketika mendengar firman Allah, ampuni dia, saudara berani untuk mengampuni, berani untuk bertindak. Ada seseorang juga, saudara, bahwa dia ini sedang mengalami membutuhkan tempatnya, karena dia sedang membangun satu usaha, dan usahanya sudah menelan sekitar 3 miliar dan habis. Memang dia sekarang ini habis, finishingnya sekarang demikian. Tetapi ada suara dari Tuhan, berkati gereja ini. Dan dia berkata, Pak, saya berkati dia, sound system semua dia siapkan. Padahal saudara, dia membutuhkan uang, tetapi dia berani bertindak. Saudara, ketika ada suara firman Allah berkata beribadah, saudara berani bertindak untuk beribadah. Itu sesuatu yang baik. Ketika saudara ada suara puji Tuhan, entah di pekerjaan saudara, entah dalam rumah tangga saudara, di rumah saudara, ayo memuji Tuhan. Saudara berani untuk melakukan itu. Ada banyak orang yang tidak berani untuk melakukan itu, ya, itu namanya ketakutan. Tetapi ketika saudara mengalami itu, yang dimaksud dengan ketertiban, disiplin adalah terus continue melakukannya, itu dikerjakan dengan tertib, dengan baik. Dan orang yang berbuat baik tidak hanya sehari, tidak hanya seminggu, tidak hanya 1 bulan, tidak hanya 1 tahun, tetapi terus
continue, sudah dikerjakan terus. Hari-hari kita mengerjakan firman Allah ini, entah kepada Tuhan, entah kepada orang lain. Kalau saudara mendengar firman Allah perpuluhan, saudara berani untuk mengerjakan perpuluhan. Ya. Saudara diberkati 1 juta, perpuluhan saudara 100.000. Ketika saudara diberkati 100 juta, saudara perpuluhan tetap 10 juta. Apakah saudara berani melakukannya? Bukan roh ketakutan, ini uangku dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, apalagi lebih besar lagi, saudara diberkati 1 miliar, perpuluhan saudara tetap 10%. Tidak 1%, tidak 2%, saudara tidak dirubah. Saudara apakah berani melakukan itu? Saudara, dan perbuatan-perbuatan yang diajarkan, entah itu saudara buah roh kasih, sukacita, dan seterusnya. Firman Allah juga berkata, bersukacitalah senantiasa. Ini berani, walaupun dalam kondisi sedih dan sebagainya, tetapi berani melakukan. Saudara, 3-4 hari ini saya juga kurang, tidak terlalu fit. Bukan sakit, saya tidak suka berkata saya sedang sakit, kasihanilah hambamu pendeta. Kondisinya kurang. Ya. Beberapa hari kemarin renungan saya agak siang, mungkin di sini sudah jam 6 kali ya. Saya ada di Solo, ada yang WA, Bapak ini tidak pernah merespon amin, tidak pernah terima kasih, tidak pernah itu. Tapi rupanya dia baca. Kemudian, Pak, hari ini apakah ada renungan? Saya kaget juga. Oh, rupanya membaca. Dan ada banyak yang demikian. Kemudian saya kasih tahu, ya, terima kasih diingatkan waktu sakit. Dan saat itu memang kondisinya hari ini juga masih, tetapi kondisinya semakin hari semakin baik. Saudara bukan terus mengalami ketakutan dengan penyakit dan sebagainya, tapi berani untuk melangkah. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan ketika pertama masuk di hati saudara. Tertib untuk terus mengerjakannya. Timotius kemudian menerima Roh Kudus karena nasihat dari Paulus. Dia berani melangkah dan kemudian dia tertib, continue, disiplin, memiliki penguasaan diri untuk terus mengerjakan sehingga hidupnya menjadi baik. Sekarang saya balik, dan bagaimana kondisinya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak tertib hidupnya? Pernah saudara ketemu dengan orang yang tidak tertib hidup? Ya, mereka merasa bahwa bisa melakukan apa saja, melakukan apapun bisa. Itu orang-orang yang tidak tertib hidup. Ya, dan bahkan merampas hak orang lain. Lebih parah lagi menentang kehendak Tuhan. Ini orang yang tidak tertib, orang yang tidak tertib, tidak menyenangkan hidup kita di sekitar kita. Pernah saudara ketemu dengan orang yang demikian? Orang yang tidak tertib, ya, yang dimaksudkan adalah kita tertib untuk Tuhan dalam kehidupan horizontal kita. Contohnya saudara, kalau kita ini berkendara motor, sepeda motor, orang tertib pasti pakai helm. Betul ya saudara? Ada polisi, tidak ada polisi, kita tertib pakai helm. Anak-anak remaja tempat ini, ya, karena saya sering menjumpai anak-anak remaja, naik motor tidak pakai helm, ya, di luar kandangnya lagi. Ini contoh saja. Orang yang tertib adalah orang yang melakukan kehidupan sehari-harinya baik, mentaati aturan yang ada, tidak meresahkan, ya, karena tengah malam tidak ribut dan sebagainya. Ya, 3 malam yang lalu, karena kami harus nginap dari perjalanan kami kemarin cukup panjang dari Surabaya, melakukan aktivitas dengan teman-teman pendeta di sana, kemudian ke Solo, ketemu dengan orang tua, terus ke Jogja untuk mendampingi anak saya yang wisuda, ya, sekarang sudah sarjana katanya, bahasa Jawanya sarjono. Kemudian balik lagi ke Solo, kemudian ke Surabaya, cukup banyak kegiatan. Dan saya memang meluangkan waktu di Surabaya karena di sana sinode kita ada di sana. Dan setiap kali di Surabaya tidak pernah tidurnya cepat, pasti lama, pasti tergeser karena banyak teman-teman, banyak aktivitas dan sebagainya. Ya saudara,
apalagi jemaat di gereja kita ini yang di Surabaya banyak yang menghubungi saya kemarin. Saya masih di Surabaya, rupanya dari Surabaya juga. Itu ada beberapa orang. Saudara kasih Tuhan, saya nginep di satu hotel yang sudah saya pilih gitu ya, dan ini nyaman gitu. Tetapi rupanya lewat hampir jam 1 malam sudah sepi. Tiba-tiba kamar saya 102, di sampingnya 103, ribut laki-laki perempuan. Saya tidak tahu apakah ini suami istri atau masih pacaran. Tetapi ketika kami masuk, masih kecil anaknya, ya mungkin seusia anak saya. Apakah sudah menikah atau belum? Tetapi ketika kami masuk, mereka berdua sedang menikmati rokok sambil menikmati asap satu sama lain. Ya. Kemudian kami tidur karena memang kami kecapean. Rupanya hampir jam 1 malam terjadi keributan. Duduk, mabuk, gitu ya. Saya bilang, ini apa ya? Kok ribut, gitu ya. Saya dengarkan ada suara tangisan di balik kamar saya. Dan semakin menjerit-jerit, keluarlah kata-kata binatang, anjing, babi, monyet. Tetapi nadanya tidak seperti nada saya. Kadang dia overtone, dari nada D, kadang nada C, teriak-teriak gitu. Anjing, babi, monyet, gitu. Sering, saya kok nanti kok ada disebut ya semut, semua disebut, dan kemudian ributnya luar biasa. Jadi tembok dinding kami duduk gitu, teriak-teriak lagi. Rupanya mereka memukul satu sama lain, teriak-teriak, dan saya ngintip korden jendela apa yang terjadi. Ada ruang sebelah, ada bapak-bapak itu sudah ngintip, saya perhatikan sama-sama ngintip. Ya, untuk saya tidak dada gitu. Dan mereka berusaha. Ya, teriak-teriak. Rupanya ketika buat lewat di depan saya itu ibu-ibu pakai daster warna hijau dan dia gubuk gitu ya. Saya pikir apakah ini yang klien atau keluarganya. Dan saya baru tahu ketika selesai dia di kamar sebelah 104. Rupanya dia panggil security. Mungkin dia menikmati pertikaian itu lebih lama daripada kami menikmati karena kami tidur dulu. Ya. Dia lapor, kemudian ada 2 security mendampingi emak-emak pakai dasar itu cepat gitu ya ke tempat itu. Dan saya sambil lihat itu makin banyak orang, saudara yang kasih Tuhan, pukul. Kemudian saya beranikan banyak orang, saya buka pintu saya mau keluar gitu ya. Ketika saya keluar, laki-laki yang memukuli wanita ini juga keluar. Pas saya buka, pas papasan gitu ya, saling lihat gitu ya. Dia kaget, saya pun kaget juga. Ini sudah agak cakar-cakar di sini gitu ya. Dan dia ngomel menuju ke keluar. Saya sempat keliling di dalam. Wanita itu di sini berdarah, darah itu sudah. Dia masih nangis-nangis dan masih mengeluarkan pendarahan binatang yang dimiliki di pikiran, tetap monceh terus gitu. Saudara yang kasih, ini contoh orang yang tidak tertib, membuat huru hara, kekacauan di tengah malam. Dan orang yang kacau seperti ini tidak disukai banyak orang. Saya kasih tahu security, walaupun itu bukan hak saya sebenarnya. Mas kasih tanda itu, orang-orang demikian jangan diterima di hotel ini. Iya Pak. Ya. Terus dia ngomong, ini sudah 2 kali dia bilang ke sini dan 2 kali pertikaian itu. Apalagi sudah 2 kali. Kalau menurut saya sudah blacklist. Darah dan kasih orang yang tidak tertib hidupnya membuat kacau suasana, tidak nyaman. Sekarang anak-anak Tuhan di tempat ini, ayo kita menjadi orang-orang yang membawa ketertiban. Bulan ini, saudara berani untuk melangkah sesuatu yang baik dan itu dikerjakan tertib. Biar saudara menjadi agen ketertiban. Sepakat katakan amin. Kasih tertibkan. Ayo kita menjadi agen ketertiban. Karena itu datang dari Tuhan. Tuhan tidak berikan roh ketakutan, tetapi roh keberanian dan tertib, disiplin, menguasai diri kita. Orang yang demikian adalah benar dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguasai roh kita. Roh kita membangkitkan, mempengaruhi jiwa kita, sehingga jiwa kita, pikiran kita menjadi baik, perasaan kita menjadi baik, kehendak kita, keinginan kita menjadi baik.
Dan kemudian saudara, roh mempengaruhi jiwa, jiwa mempengaruhi tubuh kita, sehingga tubuh kita membawa diri kita kepada suasana yang baik. Tidak mungkin roh saudara baik, dikuasai baik, jiwa saudara baik, tapi tubuh saudara dibawa pada hal yang najis. Tidak mungkin. Tetapi ketika roh saudara baik, menggairahkan, membangkitkan jiwa saudara, dan kemudian menggairahkan tubuh saudara. Salah satu tubuh saudara yang mempermuliakan nama Tuhan adalah saudara hadirkan tubuh saudara di gereja. Seperti hari ini, saya sangat percaya, saya yakin bahwa roh saudara dikuasai oleh Roh Kudus, dan jiwa saudara, pikiran saudara sekarang ini sedang memikirkan firman Tuhan, dan tubuh saudara sekarang nyata dihadirkan pada suasana yang baik. Dan ini tertib saudara kerjakan terus. Mantap, katakan amin. Di bulan Juni ini kiranya saudara semakin diberkati oleh Tuhan karena menerima Roh Kudus, dan kemudian kita penuh dengan keberanian, disiplin tertib hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena hal kiranya Tuhan Allah terus hadir dalam hidup kami. Kami hidup kebenaran Tuhan ada pada kami, sehingga kami bisa mengerjakan itu. Kami berani mengerjakan kebenaran firman Tuhan dan terus continue tertib dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita pujikan, ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran firman Allah. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu sudah karena Roh-Mu. Amin, haleluya. Yesus kan yang ku pegang teguh. Iman, majikan menjadi haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, karena Roh Tuhan yang kuat ada pada kami. Pada Allah dan angkatan dan saudara, Allah Tuhan dan Raja kami berdaulat. Guru-guru palsu, harus dihadapi orang-orang yang menganiaya orang Kristen zaman ini. Sebelum kita mengalami ketakutan, saudara kasih Tuhan, dan itu wajar. Setiap manusia punya rasa takut. Kita semua pasti punya rasa takut. Tapi hari ini saudara, ketahuilah bahwa Roh Kudus ada pada kita yang membuat kita berani. Apa yang saudara takutkan saat ini, nyatakan di hadapan Allah. Tak ketakutan masa depan
keluarga saudara, ketakutan masa depan, kesehatan saudara, ketakutan keuangan saudara, ketakutan dalam pekerjaan dan sebagainya. Apapun itu saudara sekarang ini, minta Roh Allah lebih kuat lagi dalam hidup saudara, memampukan dan ada keberanian, sehingga 2 pengintai berani untuk masuk tanah perjanjian. 300 orang berani bisa mengalahkan, bukan masalah banyak atau sedikit orang, tetapi Tuhanlah yang berdaulat berkuasa. Sembah Tuhan dari hati saudara, sembah roh ketakutan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh ketakutan keluar dari kehidupan anak-anak Tuhan, digantikan dengan roh keberanian, roh kekuatan dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara ditemukan lagi dengan perjamuan kudus. Biarlah kita menikmati firman Allah dan menikmati berkat perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan berikan kesempatan yang baik-baik kita untuk hidup dalam kebenaran kehendak Allah. Tapi sebelum menikmati berkat perjamuan kudus ini, saudara, sekiranya ada hal yang salah, pelanggaran, dosa yang kita perbuat, baik sengaja maupun kita tidak sadari itu dosa, salah di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan, sehingga kita bisa menerima berkat perjamuan kudus. Ya Bapa di surga, Tuhan mendengar pengakuan dosa, kesalahan pelanggaran dari kami umat, dan kiranya pengampunan belas kasih Tuhan sekarang ini Kau curahkan kepada setiap kami umat, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berikan kekuatan, berikan kemenangan atas kami. Ya Bapa di surga, mampukan kami semua. Dan sekarang kami siap menerima berkat perjamuan kudus, manunggal dengan Tuhan. Kuasa ilahi kiranya tercurah memenuhi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba Tuhan, kami persilakan mempersiapkan diri dengan baik. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja yang berdaulat.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasih yang besar, dia berkorban bagi saudara-saudara supaya kita semua menerima keselamatan, kemenangan dari Tuhan. Percaya, katakan amin. Makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus penuh dengan kuasa. Sebelum meminumnya, saudara, silakan berdoa apa yang menjadi kerinduan pribadi saudara. Doakan keluarga, doakan pekerjaan, doakan kesehatan pribadi saudara. Minta berseru hadapan Allah. Darah Yesus penuh kuasa, sanggup menyembuhkan, memulihkan, mengubahkan menjadi baik, dan mengatasi segala rintangan yang akan kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur, terima kasih hadapan Allah. Nyatakan terima kasih pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Allah.
Roh Kudus. Maka sekarang mari kita semua menyatakan pengakuan iman kita ke hadapan Allah dari hati yang paling dalam. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara manusia, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami sangat bersyukur ya Tuhan hari ini. Tuhan Allah sangat memberkati kami. Saatnya ya Tuhan kami akan berikan persembahan, bahkan mengembalikan perpuluhan kami. Kami serahkan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Penyelamatku
Ya, itu disampaikan. Mari kita berdiri bersama. Kita pujikan hidupmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam dari bukit kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau terus bersama kami ya Allah. Kau bersamaku di dalam dari bukit kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalam dari bukit kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan iman. Kau bersamaku di dalam dari bukit kebesaran-Mu. Haleluya. Dengan katakan saudara, arahkan hati dan pikiran ke hadapan Allah. Pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatan, dan diberkati pelayanan. Apa yang kau rencanakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.